Kamu di mana sih gitu, kamu di mana sih? Di kamar. Bener di kamar? Iya. Itu suara apaan sih gitu? Coba deh, diem dulu deh, kamu gak usah ngomong gitu. Diam tuh dengerin. Tuh. Iya suara motor, saya bilang, suara motor. Bukan ya. Kalau suara motor memang di depan kamu, ini suara di belakang kamu. Oke, berarti yang Surabaya udah lah ya. Dan untuk selanjutnya kembali lagi di Bandung. Di tempat yang sama kayak Cerita terakhir. cerita terakhir ya. Ya, cuma untuk yang berikut ini saya kebetulan nggak tinggal di mes lagi. Oke. Tinggal di situ ada hotel juga. Ada hotel juga dan saya juga berdua sama teman saya yang kebetulan memang di Surabaya bareng juga sama dia. Surabaya Yang bareng. pucet tadi ya. Iya, yang pucet tadi. Nah di sana saya kurang lebih 4 hari di sana. 4 hari. Saya berangkat sampai sana itu di hari Kamis. Kamis pagi saya sampai sana kurang lebih jam 10. Nah, yaudah operasional biasa. Saya ngajarin training lagi, visit lagi ke hotel dulu, gitu kan, ngecek operasional segala macam. Dan itu baru check-in tuh, saya baru check-in. Nah anehnya pas saya check-in, pihak resepsionis kaget ketika tahu saya dapat kamar nomor 1715. 175. Oke. Nomor kamar 1715, saya di lantai 7. Kamar lantai 7. Tapi hotel itu sebenarnya kalau saya lihat ya, atapnya nggak terlalu tinggi, jadi mungkin kayak satu lantai dibagi dua gitu. Jadi kalau dihitung lantai mah sebenarnya lantai 6 karena dihitungan di liftnya itu nggak di lantai 3. Jadi setelah lantai 2 langsung lantai 4, 5, 6, 7. Gak ada lantai 3 atau gak ada lantai 4? Sorry nggak ada lantai 4 ya. Oh. Lantai 4 nggak ada. Jadi setelah lantai 3 langsung lantai 5. 3, 5 kayak gitu. Udah. Jadi mungkin kalau menurut perhitungan normal saya di lantai 6. Which is dimana itu lantai 7 itu di situ adalah lantai teratas lagi. Belum nggak tahu kenapa dapatnya selalu kayak gitu. Saya dapat kamar di nomor 1715. Nggak di pojok sih sebenarnya, kamarnya nggak di pojok tapi di bagian tengah kayak gitu, dan bagian ujung kamar itu langsung menghadap ke bagian luar, jadi jendela itu kalau dibuka langsung ke jalanan luar lah kayak gitu. Kasurnya sekarang saya dapatnya 2 kasur, kamar mandinya ya normal kayak kamar mandi biasa, bukan kamar mandi kapsul gitu. Dan seperti biasa begitu datang kan biasanya pihak hotel nganterin sampai ke kamarnya, dianterin, silakan pak, ini pak kuncinya pak ya gitu. Dan di situ tuh di bagian luar hotelnya, di bagian ujung sedekat lift itu ada galon dispenser untuk kita nge-refill minuman. Biasanya kalau dari hotel dikasih minuman mineral water ketika baru datang, welcome drinknya, dan kita tuh bisa refill gitu di situ. Dah hari pertama ya normal aja, nggak ada gimana-gimana. Cuma ada satu kejadian di mana ketika teman saya lagi mandi, saya lagi tiduran, ada yang ngetok pintu. Itu malah teman saya duluan yang nggak di kamar mandi. Bro, ada yang ngetok pintu tuh karena kebetulan kamar mandi posisinya dekat dengan pintu masuk. Ada yang ngetok pintu. Oh ya udah gitu, ya udah. Saya buka. Ada cewek gitu, cewek normal sih, cewek normal. Oh maaf salah kamar ya. Ini kamar nomor berapa? Ini 115. Oh sorry salah gitu. Oh ya udah. Nah tapi kenapa saya bilang aneh? Abis itu dia ngetok lagi. Dia ngetok lagi tuh, dan masih cewek itu lagi. Aduh, kok saya salah lagi ya gitu. Lombanya ke kamar nomor berapa? Saya gitu kan. Ini lantai berapa? Ini lantai 7. Oh lantai 7 ya? Oh yaudah, maaf saya mau ke lantai 6 gitu. Oh sini lantai 7 mbak. Ya aneh deh, mbaknya bilang gitu doang, cewek bilang gitu doang. Iya aneh deh. Oh ya udah saya ingatin. Ya benar gitu, dia jalan keluar tuh masuk ke dalam lift lagi gitu, udah tuh teman saya nanya siapa bro, tahu tadi ada cewek. Terus yang berikutnya ya dia lagi gitu, salah lantai kayaknya. Kok bisa salah lantai gitu, nggak tahu ya udah. Di hari kedua balik lagi nih. Jadi waktu itu tapi sialnya saya kan dia pakai kartu masuknya kan, dan teman saya itu belum bisa pulang, tapi saya ngotot mau pulang duluan. Karena kata pihak hotelnya kalau mau dibukain bisa dibukain, nanti kita bantu buka. Saya mikir oh yaudahlah, walaupun kuncinya sama teman saya,
Tapi kalaupun saya pulang, ya udah nih nggak masalah, karena bisa dibuka sampai pihak mall. Saya datang ke hotel, saya bilang Mas bisa minta tolong dibantu nggak? Saya minta tolong sama pihak resepsionisnya untuk bisa bantu diantar ke atas dan dibukakan pintu gitu kan. Ya udah, dari situ saya pikir ya udah bakal aman-aman aja gitu. Jadi dibukain pintu, tapi ternyata karena kartunya nggak ada, jadi otomatis begitu saya masuk dalam ya saya gelap-gelapan, nggak ada listrik gitu, nggak ada listrik. Cuma karena waktu saya udah ngantuk banget, udah ngantuk parah kan, gimana nih ya? Ya terus listrik nggak ada, apa nggak ada gitu, gelap-gelapan, AC juga nggak nyala gitu. Tapi karena di Bandung ya udah, saya pikir aman, saya buka aja pintu kan, pintu jendela saya buka, jadi hawa udara Bandung masuk, main lah gitu sejuk. Gitu. Dan akhirnya untuk ngilangin rasa iseng saya, rasa jenuh saya teleponan sama istri telepon sama istri sambil duduk di dekat jendela, udah. Tapi tiba-tiba istri saya mikir awalnya ngisengin gitu, ya, kamu di mana sih? Gitu, kamu di mana sih? Di kamar. Bener di kamar? Iya. Itu suara apaan sih gitu? Ya saya pikir kalau jendela dibuka kan, ya jendela dibuka, ya itu kali kendaraan. Kendaraan apaan? Ya mobil, motor, mau banyak lalu lalang gitu. Enggak, suara kayak bukan mobil, suara bukan motor, kata istri saya bilang gitu kan. Apalagi suara apa lagi gitu, orang TV juga mati, saya juga nggak ada listrik gitu, orang nggak ada listrik kok aku nggak, lampu mati. Coba deh, diem dulu deh, kamu nggak usah ngomong gitu. Diem tuh dengerin. Tuh. Iya suara motor, saya bilang, suara motor. Bukan ya. Kalau suara motor harus di depan kamu, ini suara di belakang kamu. Aduh. Kata istri saya bilang gitu. Tahu gitu, jangan takut-takutin lah, orang ini sendiri kan. Udah saya berusaha ngobrol lagi tuh. Terus tiba-tiba tengah ngobrol lagi, tuh ya kedengaran lagi, nggak ada, saya bilang nggak ada. Beneran nggak bohong aku, kata gitu. Itu ada lagi suaranya di belakang kamu. Coba deh, pelan, coba deh kamu fokus deh dengerin deh. Kalau nggak jendela tutup deh, jendela tutup. Saya tutup jendela. Ya udah ngobrol lagi. Terus tiba-tiba istri saya diem aja tuh. Terus saya diem aja. Terus ya, oh iya kata saya. Oh diem aja sih. Lah, ya kamu ngobrol sama orang lain. Mas Linggar maksudnya? Iya. Terus? Lah, aku lagi cerita sama kamu gitu. Terus juga diem, kamu diem, aku diem. Aku pikir kamu tidur. Orang kedengaran kamu lagi ngobrol sama orang lain. Ya udah aku diem, aku tungguin kamu selesai ngobrol. Situ udah pulang kan? Belum. Masih sendiri nih. Ya udah deh, mendingan kamu tidur deh. Mendingan kamu tidur, kata istri mendingan kamu tidur deh, udah mendingan deh coba deh. Udah mendingan setel YouTube atau gimana, udah tidur deh ya. Kata istri saya gitu. Gue juga takut jadi ini, kata istri saya bilang gitu. Ya udah. Ya udah. Ya tuh, akhirnya tiduran, saya tiduran. Enggak lama kedengar suara orang. Lagi ngobrol segala macem. Bla gitu udah. Saya ngintip. Pakai ya ngobrol pakai handphone juga gitu ngobrol. Bentar, ini Mas Linggar ngelihatnya di mana? Saya lagi tiduran di kasur. Terus ngelihat orangnya di bangku di ngadep jendela. Jadi di depan jendela tuh ada bangku gitu Mas. Ada bangku gitu. Pas saya sebelumnya saya ngobrol di situ. Saya telepon sama istri saya juga di situ. Di posisi Mas Linggar sebelumnya telepon. Jadi dengan posisi yang sama. Iya. Oh di dalam ruangan itu. Dalam ruangan. Saya lagi tiduran. Terus dengar suara orang lagi ngobrol kan gitu. Saya bangun. Saya ngintip gitu. Teman saya gitu udah. Saya tidur lagi. Terus kedengeran lagi ngobrolnya agak kencang tuh ngomongnya. Saya sambil berisik banget sih dia bilang gitu. Bro jangan berisik bro, saya bilang gitu. Udah. Saya ngintip lagi. Udah tuh dia kayak lagi nengok gitu doang. Manggut doang terus ngobrol lagi telepon. Terus udah masih ngobrol lagi sambil ketawa gitu, sambil kayak teleponan tapi ketawa gitu. Wah iya gitu. Bro ampun deh ngantuk nih bro jangan berisik apa gitu. Diem tuh. Terus ada lagi suara ngomong tapi kayak agak kesel gitu, kayak kesel sambil kayak ngedumel lah orang gitu ngobrol. Terus tiba-tiba kadang cekrek, clik lampu nyala, pleng. Bro tidur. Maksudnya teman saya itu baru lepas tas, lepas sepatu. Berani lu tidur gelap-gelapan. Terus bilang kayak gitu.
Wah udah tidur belum? Udah tidur belum? Nih gue bawain makanan dari. Hah? Lu baru nyampe? Iya nih gue mandi dulu ah. Gitu. Akhirnya teman saya mandi. Gitu. Saya bingung lah, saya nengok ke jendela. Jendela kebuka. Wow. Jendela kebuka. Sebelumnya kan ditutup ya pas telepon sama istri ya. Terakhir ditutup. Saya telepon sama istri saya tutup. Wow, dan itu lantai 6 kan? Lantai 6. Astagfirullah. Udah itu untung hari terakhir Nginep di situ. Itu hari terakhir saya nginep di situ. Ya udah. Abis itu pas jalan pulang ya udah saya cerita teman saya. Gila, nggak lagi dia gue kesana ke hotel situ nggak lagi udah. Ampun nih gue nyerah. Gitu. Itu bukan hotel sih. Iya. Orangnya. Waktu di mes juga kan gitu kan. Udahlah kalau ke Bandung nggak di mes itu lagi. Dikasih hotel kan. Iya. Aku pengen tahu kalau Mas Linggar camping atau Linda itu kayak apa lagi ceritanya? Aduh, saya kan udah kapok banget. Oke. Udah ceritanya udah tuh. Udah gitu. Jadi terakhir di Bandung itu ya udah hari terakhir memang kebetulan itu. Jadi setelah itu ya udah gitu udah. Memang itu hari terakhir gitu. Setelah kejadian itu paginya langsung check out dan siang langsung cabut pulang ke Jakarta gitu. Gitu. Udah nggak ada gangguan lagi kan? Udah ya habis itu udah ada teman saya udah aman dah udah gitu. Oke. Gila. Aku justru penasarannya sama si cewek di hari pertama. Siapa? Makanya karena ya 2 kali dan alasannya ya pertama salah kamar terus dia bilang yang kedua dia mau ke lantai 6. Gitu dia mau ke lantai 6. Tapi coba kita berpositif thinking sama si cewek ini. Bener-bener salah. Iya dia dibawa keder. Bisa jadi. Iya dibawa keder. Jadi cewek ini tuh korban. Oh. Setan keder. Jadi dia mencet lantai 6. Itu merinding sumpah. Dia mencet lantai 6, liftnya bawa ke lantai 7. Mungkin dia lagi main HP atau ngelamun atau nggak sadar atau apa. Atau mungkin sebenarnya 7, cuman matanya dikaburkan jadi 6. Namanya juga setan keder kan. Dia ketok, di situ tulisannya 1615. Padahal 1715 kan 17 berarti lantai 7, 16 lantai 6 gitu kan kemungkinan. Tapi kemungkinan kecil sih karena 6 sama 7 itu beda banget. Enggak, maksudnya yang dia lihat di pintu itu 1615. Ya Karena dikaburkan itu matanya. Karena kan beberapa kali lihat film yang disasarin gitu ya. Dia turun ke lantai, dia di lantai 7, dia mau turun ke lantai 6. Ketika dia udah turun sekali, tulisan masih 7. Tapi secara logiknya itu dia udah turun selantai gitu loh. Secara aslinya tuh dia udah turun sebenarnya. Nggak mungkin dong dia turun tapi tetap di 7 gitu ya. Kayak dia balik lagi ke atas gitu. Kasian juga ceweknya sih kalau bener mah nyasar gitu. 2 kali masalahnya. Dan dengan jeda waktu yang nggak lama sih. Soalnya selama teman saya mandi ya, namanya cowok mandi berapa lama sih kayak gitu kan. Nah kalau dalam waktu yang nggak lama kayaknya nggak mungkin manusia beneran deh. Ya itu pematahnya kan. Iya. Pematahnya. Tadi mau husnuzon ternyata balik lagi cepat gitu ya mas ya. Nggak dibilang cepat banget juga nggak. Jadi pertama ngetok-ngetok terus udah saya nutup pintu, duduk lagi, sambil main HP segala macam. Tiba-tiba dia ngetok lagi, tok. Saya lagi, iya, loh, kenapa lagi mbak? Loh, kok di sini lagi sih gitu? Tadi saya mau ngeliatin, iya ini masih lantai 7 mbak, gitu saya bilang gitu, saya lantai 7 mbak. Oh, gimana sih? Jadi maaf ya. Udah, dia minta maaf dia untuk lagi gitu. Itu yang bikin husnuzon itu. Kasian gitu. Iya. Soalnya kalau dibilang aneh orangnya, enggak sih bener-bener biasa aja ya. Iya, cewek pada umumnya aja gitu. Gitu. Dengan pakaian modern dan modern. Normal. Semuanya normal, nggak ada yang pakaian yang lama jadul atau mukanya gimana, enggak, masih aman-aman aja. Makanya sih gue nggak berpikir aneh-aneh sampai takut atau gimana gitu. Iya, kan biasanya juga kita punya awareness gitu ya. Jadi bukan orang gitu. Waktu cerita itu aku pikirnya tuh di next cerita yang waktu Mas Linggar kebangun gara-gara surat telepon tuh aku pikir yang Mas Linggar lihat tuh ada cewek lagi teleponan tapi ternyata bukan cowok ya. Apa nggak kelihatan karena gelap? Cowok. Oh cowok. Saya pikir teman saya.
Oh suaranya ya? Suara cowok, tapi saya juga nggak dengar jelas ngobrolnya apa gitu, nggak dengar jelas. Tapi suaranya suara cowok gitu, dan dari segi postur walaupun duduk ke belakang saja kan memang ini posisi jendela sama bangku nih. Saya di sini nih sambil tiduran gitu, posisi gini. Jadi kan kalau ngeliat saya ngeliatnya belakang dia, bagian belakang gitu, sambil tiduran gitu. Jadi awalnya pelan, udah pulang gitu, udah pulang. Ya lampu masih gelap gitu. Udah saya nggak mikir aneh-aneh, udah saya tidur lagi. Terus lama-lama makin kenceng ngobrolnya gitu, makin kenceng sampai ketawa-tawa, makanya ngobrol jam bersih sampai saya gitu, bro, please dong gitu, please gitu. Udah, terus tiba-tiba bunyi pintu kebuka dan lampu nyala gitu. Berarti lampu nyala otomatis kayak kuncinya nih, kartunya itu ditempelin di powernya gitu. Iya. Dan teman saya berupa sepatu. Suaranya udah pasti temennya itu. Saya nggak dengar jelas, serius saya nggak dengar jelas. Kayak cuma gremeng gitu. Gremeng, tapi yang aneh jujur satu, saya dengar malah itu kayak suara saya. Nah itu yang aku tadi pas Mas Linggar cerita tuh aku ngebayanginnya itu. Wujudnya tuh wujudnya Mas Linggar. Jadi dia nge-recall kegiatan Mas Linggar telepon sama istrinya ya. Merinding sumpah. Itu karena ada satu obrolan yang sama atau kata-kata yang sama yang saya ingat gini, enggak orang sendiri doang kok gitu. Bener ya. Kan pertama ngobrol ya sama istrinya Mas Linggar. Ada ketawa-ketawanya. Ada keselnya karena istrinya ngasih tahu di belakangnya ada orang. Oh iya benar. Ya gitu aja. Kalau ini nah ini nih, aku jadi keingetan pengalaman pribadi ya. Jadi aku ini deket banget sama mbakku. Mbak ke kakak perempuan yang dia itu mbakku pas aku jadi kan aku ada dua kakak, yang pertama sama yang kedua. Nah aku deket banget sama mbakku yang kedua ini dari kecil sampai tidur pun bareng, dan setiap tidur itu kita gandengan berdua. Kita bisa ngobrol apapun karena aku sering banget nanya ke dia, Mbak kenapa sih bisa terjadi hujan, kenapa bisa terjadi petir, dan dia selalu dengan sabarnya gitu, sabar menjelaskan, dan apapun yang dia jelaskan ke aku tuh aku bisa mengingat detailnya sampai detik ini. Suatu hari waktu malam-malam aku tuh nggak nanya apapun, tahu-tahu dia ngejelasin kayak gini. Itu aku masih SD itu, kelas 3 kalau nggak salah, gue masih kecil lah. Di seluruh semesta ini ada namanya kayak kecil gitu, atom kali ya, atom. Yang dia itu merekam seluruh memori yang terjadi di setiap detiknya gitu, dia bilang kayak gitu. Kasur ini merekam, tembok ini merekam, bantal ini merekam, guling ini merekam. Dan aku tuh mencerna itu tuh nggak nyampe gitu. Sudah bilang suatu saat ini tuh akan terulang kembali. Jadi ketika suatu saat kamu ada di sini, terus kamu kayak melihat kayak film yang lagi diputar ulang, itu tuh bukan hal yang menakutkan, karena itu tuh memang rekaman itu sedang berputar kembali gitu. Bukan sesuatu yang mistis gitu lah ceritanya. Terus aku gitu, walaupun aku nggak belum nangkep waktu itu, tapi aku nginget terus itu gitu. Sambil aku mikir itu maksudnya apa gitu. Dan aku waktu itu aku masih nanya gitu, maksudnya gimana Mbak? Terus dia ngejelasin dengan contoh yang berbeda-beda, cuma contohnya aku nggak terlalu ingat gitu. Sampai suatu saat ketika aku udah gede, udah kuliah, itu kan aku zaman SD ya. Terus kita lagi membahas sesuatu, residual energi ya berarti. Nah, iya, residual energi. Aku membahas, kita cerita-cerita terus membahas sesuatu, terus aku bilang ke dia, loh Mbak, kamu kan pernah ngejelasin ini. Dia kaget, belum kapan? Iya dulu kamu pernah ngejelasin tentang ini. Terus masuk, aku aja baru tahu sekarang. Iya loh Mbak, ya aku. Jadi kata kamu tuh dulu kayak gini. Aku ngejelasin ulang yang dia ceritain gitu. Terus enggak, aku nggak tahu. Aku malah baru tahu sekarang dari kamu ngomong. Kalau kamu nggak ngomong, aku nggak tahu. Dan sampai sekarang aku nggak tahu itu kayak apa gitu. Jadi setiap butiran apa yang ada di sini itu, setiap kecil apapun yang ada di sini itu ngerekam. Jadi aku pikir kayak itu tadi bukan sesuatu yang bukan hantu, bukan apa, tapi memang residual energi yang terjadi.
Ya mungkin sofanya atau apanya yang merekam Mas Linggar lagi ngobrol sama istri. Atau ketika Mas Linggar telepon, istrinya nggak dengar sesuatu, itu adalah Mas Linggar yang lagi tidur ngomong. Oh, astagfirullah, iya juga. Merinding sumpah. Ya kan, istrinya dengar Mas Linggar lagi ngobrol kan, Mas Linggar yang lagi tidur ngomong kan, bro udahlah bro, gitu kan, gue ngantuk banget gitu dan lain-lain. Jadi nggak tahu, muter kan, nggak apa sih disebutnya loop ya, Looping. loop apa paradoks kayak gitu. Gitu. Jadi Mas Linggar nggak sadar kan tadi, sebenarnya ada kemungkinan kayak gitu. Pas nyerita, sadar nggak Mas Linggar? Enggak. Tapi mungkin kalau bisa dikulik lagi sama istri, kamu waktu kemarin tuh dengar apa sih? Iya bisa. Nanti coba Mungkin deh. ada beberapa kata yang sama gitu. Mungkin nanti coba deh. Siapa tahu kan istrinya denger si temennya ini ngomong, gue mau tidur gitu kan. Gila sih. Gimana kalau menurut kaum Nokra gimana? Komen ya. Aku pengen tahu komentar kalian atau pendapat kalian tentang ini. Ya mungkin kalau pengalaman sama bisa tulis di kolom komentar nanti biar kita bisa bahas bareng-bareng juga. Tapi kalau yang Mbak Dita ceritain tadi kan ada ungkapan nih, the story repeat itself. Jadi ya sejarah mengulang dirinya sendiri gitu, terus-terusan. Keren. Selingkar emang. Tapi di tempat kerjanya mah udah nggak ada gangguan lagi ya Mas? Aman. Di Bandung ya? Aman, nggak ada apa-apa gitu, nggak ada apa-apa. Karena memang untuk proses trainingnya juga nggak lama, gitu. Jadi di outlet juga nggak terlalu lama sih. Dan saya nggak standby di satu tempat keliling gitu segala macam. Iya. Gitu. Jadi nggak yang ya alhamdulillah nggak ngalamin apa-apa bersama. Gokil. Gimana, cukup Mbak Dit? Aku masih sedikit penasaran sama yang bagian cewek yang 2 kali tersesat di kamar yang sama sih. Aku ingin tahu komentar kaum natural itu seperti apa. Ya kalau tadi kan ada pendapat satu itu mungkin memang manusia tapi Dia tersesat. korban gitu ya, korban disesatkan gitu, ataupun versi itu bukan manusia. Iya bukan manusia. Ya cuma ya kembali lagi dari kami di sini ya menyerahkan ke kalian, menurut kalian pendapat kalian Iya betul. apa? Ya begitulah. Ini akan jadi video perdananya kami setelah kami vakum beberapa lama kemarin dan mudah-mudahan kalian suka dengan konsep seperti ini. Nantinya kedepannya kalau misalnya tamunya memang mau cerita langsung akan seperti ini. Kalau misalnya tamunya memang jaraknya jauh, tetap kami bakal adain Zoom. Dan juga akan ada segmen-segmen lainnya yang mungkin masih jadi rahasia ya, biar kalian penasaran. Jatuh. Oke deh kalau gitu, langsung aja deh Pian pamit. Linggar pamit ya. Kita nantikan cerita malam ini yang lain. Dadah. Dah.